Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitria. Nama saya Kanita Yaswa Najla. Kami dari jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 1 mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini kami akan membahas tentang gender dan feminisme dengan mengangkat tema kekerasan pada perempuan. Gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang artinya tipe atau jenis. Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis. Yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Feminisme merupakan gerakan yang digaungkan para perempuan untuk menuntut kesetaraan hak, karena di zaman dahulu bisa dibilang perempuan merupakan kaum kelas 2 dan banyak dari mereka yang tertindas dan tidak mendapatkan haknya dengan layak. Oleh karena itu, para perempuan mulai bangkit dan menuntut hak mereka. Karenanya, feminisme disebut paham yang menginginkan kesetaraan. Feminisme muncul saat kaum wanita merupakan kaum yang tertindas dan tidak mendapatkan haknya dengan layaknya seorang manusia, bahkan diperlakukan seperti budak, dan menjadikan mereka hanya sebagai pelayan yang menyenangkan hasrat pria. Gerakan dari kaum wanita atau pria untuk menghapuskan perilaku bias gender dan menyamaratakan antara pria dan wanita dengan tuntutan kalau pria boleh, wanita juga boleh. Kalau pria bisa, wanita juga bisa. Pria dan wanita seharusnya punya hak yang sama. Tujuan dari feminisme ini adalah untuk memberdayakan seluruh perempuan dalam mewujudkan hak penuh milik mereka guna memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan hidup yang sama untuk memilih peran serta haknya seperti halnya laki-laki. Perempuan bergerak, tak bisa digantikan. Gerakan perempuan merupakan aksi yang diorganisir secara bersama oleh kaum perempuan dengan tujuan untuk mengajukan beberapa tuntutan dalam kehidupan publik berdasarkan identitas gender sebagai perempuan. Women's March merupakan salah satu contoh gerakan sosial yang berusaha untuk menyuarakan isu-isu terkait dengan kehidupan perempuan. Gerakan ini pertama kali diselenggarakan di Washington DC pada 21 Januari 2017 dengan misi yang mereka miliki, yakni memobilisasi serta mengumpulkan aksi guna membela hak asasi perempuan secara global. Pada awalnya, gerakan ini merupakan bentuk aksi yang protes yang dilakukan oleh Teresa Shock melalui akun Facebooknya dengan mengundang teman-temannya untuk melakukan long march. Aksi ini terjadi karena dipicunya oleh pernyataan-pernyataan Presiden Amerika Serikat ke-45 yaitu Donald Trump yang dinilai tidak pantas dinyatakan kepada kaum perempuan. Setelah itu mulailah bermunculan akun-akun lain yang turut berusaha mengangkat persoalan tersebut. Mereka secara bersama-sama membangun kekuatan dan membuat satu laman Facebook resmi, Women's March on Washington, yang telah berhasil menarik puluhan ribu perempuan untuk terlibat dalam aksi ini. Melihat dari besarnya pengaruh yang telah dihasilkan dari aksi Women's March, kemudian membuat gerakan ini tidak hanya dilakukan di Amerika Serikat saja, melainkan beberapa negara lain juga ikut turut melakukan gerakan ini termasuk Indonesia. Selain itu, alasan melakukan Women's March di Indonesia yaitu dilihat dari masih banyaknya isu-isu mengenai perempuan yang masih perlu untuk mendapatkan sorotan. Isu-isu tersebut antara lain seperti pemenuhan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, kekerasan dan pelecehan seksual yang sampai saat ini kerap dialami oleh perempuan. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan pada perempuan terjadi setiap tahunnya. Ada ribuan kasus yang terjadi, namun hanya sebagian kecil yang terungkap dari kasus yang ada, dikarenakan korban takut melaporkannya dengan berbagai alasan. Hasil survei Lentera Sintas Indonesia menyebutkan 93% penyintas kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat penegak hukum. Dengan berbagai ragam alasan seperti malu, takut disalahkan, tidak cukup bukti, tidak didukung keluarga, dan intimidasi pelaku. Tahun 2022 merupakan tahun peringatan bagi gerakan penghapus kekerasan terhadap perempuan.
Khususnya, kekerasan seksual pada perempuan tercatat dari catatan Komnas Perempuan dari Januari sampai dengan November 2022 telah menerima 3.400 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik atau komunitas dan 899 kasus di tanah personal, dan jumlah ini akan terus bertambah dengan seiringnya waktu. Dengan demikian, kita sebagai wanita harus pandai dan tegas dalam menjaga kehormatan kita, karena tubuh kita milik kita. Tidak usah takut rendah karena kita setara.